Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen serta guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Arif Gunawan. Saya guru di SMP Negeri 3 Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SMA Negeri 1 Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10 dengan materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Saya mohon masukan dan saran dari Bapak dan Ibu sekalian guna perbaikan ke depannya. Berikut ini adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, bagus. Ya anak-anak, untuk kegiatan belajar kita hari ini, insya Allah nanti kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, pelaku kegiatan ekonomi. Ini melanjutkan materi kita minggu yang lalu. Sekarang kita akan membahas kelanjutannya, yaitu tentang peran para pelaku kegiatan ekonomi tersebut. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, maka baiknya kita awali dengan membaca. Silakan Zahra dipimpin berbicara. Membaca orang lain yang berdoa, berdoa dalam hati. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum kita lanjutkan, tolong kalian periksa dulu untuk kebersihan kelas kita, dimana kebersihan kelas ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kalau kelasnya bersih, insya Allah belajar kita juga menjadi nyaman. Silakan dicek di bawah kaki kalian, ada sampah nggak? Oke, bersih, aman. Berikutnya, Bapak cek dulu kehadiran siswa. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Oke, baik. Berarti semuanya dalam kondisi yang sehat, siap menerima pelajaran hari ini. Baik anak-anak, untuk kegiatan kita hari ini kita akan awali dengan mengingat kembali materi kita di minggu lalu, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Masih ada yang ingat? Kegiatan ekonomi itu terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, tapi Bapak tidak akan nanya kalian lebih jauh. Kita ingat-ingat lewat permainan. Silakan nanti yang tahu bisa maju ke depan. Oke, siap? Siap. Oke, silakan. Ini adalah permainan untuk menebak kata, mencari kata-kata yang sesuai dengan clue yang ada di sebelahnya. Silakan yang tahu yang mana saja. Boleh kegiatan menghabiskan barang atau jasa, boleh dicari apa? Salah satu faktor produksi kemarin apa? Silakan sambil dicek. Ya. Silakan. Oke, apa ini?
Apa itu? Oke, dan pertanyaannya apa nih? Sebelumnya, produsen adalah pelaku dalam kegiatan membantu atau memasukkan barang jasa. nah, checklist coba. Berarti oke. Betul? Oke, silakan yang berikutnya. Oke, silakan. Lanjut. Ya. Oke. Apa itu? Distribusi. Kegiatan itu apa? Oke, menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Kita kasih apa? Ya, berikutnya silakan. Ada lagi. Kita kasih aplaus tadi teman kita yang sudah menjawab. Oke, jadi ini salah satu metode kita dalam mengingat kembali terhadap materi kita yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, berikutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Kita menyanyikan bersama satu buah lagu wajib nasional. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu nasional ini rasa kebangsaan kita, rasa cinta akan tanah air kita semakin tinggi. Tentunya membuat kita lebih bersemangat lagi untuk belajar mencapai masa depan. Nah, oke. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik, berikutnya Bapak akan bacakan dulu apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lihat dulu dalam mempelajari kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin kita capai. Yang pertama, melalui pembelajaran problem-based learning ini diharapkan peserta didik mampu untuk menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua juga nanti kalian mampu menganalisis informasi dan data yang diperoleh tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan menggunakan sikap religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, integritas, dan peduli lingkungan hidup. Oke, itu tujuan yang akan kita lakukan. Kegiatannya sendiri nanti kita ada berupa diskusi, kemudian kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Bapak akan memberikan penilaian baik terhadap sikap dalam diskusi kalian maupun dalam sikap sosial kalian. Tentunya juga nanti ada penilaian pengetahuannya melalui kuisis. Oke? Siap ya? Oke, kita lanjut. Oke. Berikutnya kita akan mendengarkan video. Ya, silakan kalian perhatikan. Ini ada video materi tentang peran pelaku ekonomi. Kalau kamu berpikir setiap aktivitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dilakukan oleh manusia dan lembaga, kamu benar sekali. Dia
Orang yang membawa di sini berperan sebagai pelaku dari setiap aktivitas yang dilakukan. Begitupun dengan aktivitas dalam ekonomi. Coba bayangkan, jika tidak ada pelakunya, pasti pasar dekat rumah itu tidak akan pernah ada. Nah, aktivitas ekonomi tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya pelaku ekonomi. Setiap individu atau lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi itu dinamakan pelaku ekonomi loh. Lantas, siapa saja ya yang disebut sebagai pelaku ekonomi itu? Ayo aku tunjukkan. Aku tinggal di perumahan di kota ini. Ibuku sedang selesai berbelanja di swalayan. Ibuku ini bisa dibilang pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi, atau kamu bisa menyebutnya RTK. Disebut RTK karena melakukan kegiatan konsumsi barang maupun jasa yang dihasilkan produk. Ekonomi yang melibatkan rumah tangga masyarakat luar negeri loh. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan siapa saja pelaku ekonomi itu? Kalau hubungan antar pelaku ekonomi di atas tadi, apakah kamu tahu? Kalau belum, simak di video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Oke, baik, bisa dipahami mengenai peran pelaku ekonomi tadi. Ada beberapa pihak yang menjadi pelaku ekonomi dan memiliki peran-peran tersendiri. Oke, kita lihat lagi kalau masih belum paham, kita akan lihat bahasanya. Ya. Oke. Pelaku kegiatan ekonomi ini terdiri dari yang namanya konsumen yang pertama. Oke. Rumah tangga konsumen, mereka apa yang mereka lakukan? Mereka sebagai konsumen yang menghabiskan barang dan jasa, yang membeli barang dan jasa. Tapi selain membeli barang dan jasa, ternyata konsumen juga punya peran lain, yaitu sebagai penyedia faktor produksi. Contohnya apa? Orang tua kalian kerja nggak? Kerja ya, kerja. Kemudian kalau kerja dapat apa? Dapat gaji. Karena apa? Karena memberikan tenaganya atau skillnya. Jadi konsumen juga sebagai penyedia faktor produksi. Oke, next. Yang kedua, yang termasuk sebagai pelaku kegiatan ekonomi adalah rumah tangga perusahaan atau produsen, di mana produsen ini kegiatannya adalah memproduksi barang sebagai produsen, kemudian menyalurkan barang tersebut, dan bisa juga sebagai agen pembangunan, dan terakhir mereka juga pengguna faktor produksi. Mereka ini tempat orang tua kita bekerja, yang membayar orang tua kita dalam pekerjaannya. Paham sampai sini ya?
Produsen kita membeli barang-barang dari luar. Juga kita biasanya meminta bantuan dari keahlian mereka sebagai konsultan atau tenaga ahli. Oke, next. Mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya Bapak akan kasih kalian dua permasalahan, nanti tolong permasalahan tersebut kita analisis dan kalian diskusikan dalam kelompok yang sudah kita buat sebelumnya. Oke? Ya. Kita saksikan dulu untuk video permasalahannya. Ini mungkin kalian juga adalah salah satu orang yang merasakan dampak dari permasalahan tersebut. Silakan. Ini ada. Pemirsa, pemerintah resmi melarang social commerce seperti TikTok Shop beroperasi di Indonesia. Ya, media sosial harus memiliki izin yang berbeda dengan e-commerce dan hal itu dilakukan untuk melindungi pedagang lokal dari banjir barang impor yang masuk ke Indonesia. Kontroversi praktik social commerce terus bergulir. Praktik ini ramai setelah platform media sosial asal Cina, TikTok, mengeluarkan TikTok Shop. Fitur ini membuat masyarakat bisa belanja dan bertransaksi langsung di media sosial TikTok. Keberadaan TikTok Shop menuai kontroversi dan kritikan dari pedagang offline dan UMKM. Pemerintah pun akhirnya melarang penggabungan layanan media sosial dan e-commerce. Pedagang UMKM kesulitan untuk bersaing lantaran harga yang ditawarkan di social commerce jauh di bawah harga pasar. Tim Liputan iNews melaporkan. Oke, baik. Kalian sudah lihat tadi ada permasalahan tentang adanya platform TikTok Shop yang menjual barang-barang dari luar negeri dan harganya luar biasa. Pernah beli di TikTok? Harganya mahal atau murah? Murah atau mahal? Murah banget ya. Murah sekali karena barang-barang yang dari TikTok kalau kita perhatikan tadi beritanya merupakan barang-barang ekspor Cina yang kemudian over kapasitas di tempatnya sehingga dijuallah di Indonesia dengan harga yang sangat murah. Kira-kira menurut kalian ada masalah nggak kalau ada satu barang luar negeri dijual murah? Ada yang senang, ada yang ya bagi konsumen, pihak konsumen kita menanggapinya berbeda dengan produsen lokal. Ada nggak yang bikin barang-barang sama dengan TikTok Shop orang Indonesia? Banyak ya. Kira-kira mereka akan seperti apa? Oke, baik. Silakan kalian diskusikan permasalahan tersebut. Nanti Bapak bagikan lembar LKPD-nya. Di dalamnya ada petunjuk mengisinya. Oke, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya yang sudah kita buat tadi. Ya, silakan langsung saja membuat kelompok.
Oke, baik, kita dengarkan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan, Bapak kasih kesempatan untuk kelompok 1 untuk bisa memberikan jawaban atas materi atau atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan maju kelompok 1, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sambil memberikan penilaian terhadap jawaban maupun sikap dari Oke. 1. Melalui pengamatan video di penjelasan materi sebutkan dan jelaskan peran pelaku kegiatan ekonomi. Peran rumah tangga konsumsi sebagai produsen, pemilik faktor produksi. Rumah tangga konsumsi adalah pemilik berbagai faktor produksi yang menyediakan sumber-sumber daya, tenaga, tanah, gedung, dan lain-lain untuk rumah tangga produsen. Sebagai konsumen, pengguna barang dan jasa, rumah tangga konsumsi sebagai pemilik faktor produksi akan mendapatkan balas jasa dari rumah tangga produksi atas penggunaan sumber-sumber daya yang disediakan. Balas jasa ini merupakan pendapatan rumah tangga konsumsi yang digunakan untuk mengonsumsi barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga. 3. Apakah kalian setuju dengan langkah penutupan TikTok Shop yang dilakukan pemerintah tersebut? Setuju, karena menurut kami pemerintah sudah tepat dengan melakukan penutupan TikTok Shop guna melindungi rumah tangga produksi atau produsen. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya silakan kembali. Ya, oke. Baik. Berikut hasil dari diskusi yang sudah disampaikan oleh beberapa kelompok yang sudah bisa maju pada kesempatan kali ini. Berikutnya, ya untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah disampaikan, silakan dikeluarkan handphonenya semua. Ya, mudah-mudahan ada keluarganya. Kita akan menggunakan handphone kalian untuk mengerjakan beberapa soal dalam kuis. Silakan kalian. Oke. Ya, kalian bisa masuk join my quiz. Oke, kita bisa mulai. Pembelajaran kita hari ini kita sudah belajar tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Tadi ada beberapa pelaku kegiatan ekonomi. Ada siapa saja? Yang pertama ada rumah tangga konsumen. Kemudian
kemudian ada rumah tangga produksi atau perusahaan. Ada apa lagi ketiga? Pemerintah. Ya, yang ketiga ada pemerintah dan ada masyarakat luar negeri. Baik, itu yang mungkin bisa kita pelajari hari ini. Nah, untuk memberikan penilaian terhadap model pembelajaran ataupun selama kegiatan kita belajar hari ini, Bapak minta kalian pergunakan lagi HP kalian. Silakan buka HP kalian. Lihat nanti di depan ada. Kalian buka di Google, namanya Padlet, padlet.com. Oke. Ya, silakan nanti kalian isi di kotak Padlet tersebut dengan cara menekan tanda tambah, kemudian isikan subjeknya dengan nama kalian. Boleh mau tambahkan foto. Kemudian pilih warna yang kalian inginkan, boleh. Kemudian tulis kesan refleksi kalian dalam pembelajaran hari ini. Silakan. Kalau sudah dipublikasikan. Oke. Oke, kalau tulisnya yang berkaitan sama materi kita nih, kalau kasih masukan, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran ini? Oke, silakan. Oke, baik anak-anak, Bapak kira cukup untuk pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan manfaat dari pelajaran kita di hari ini. Begitu, sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu.